Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina habibina syafiina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah, tentang hal-hal yang wajib bagi seorang hamba kepada Tuhannya, karya daripada Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi bi ulumil sa'iril awliya wa salihin fid dharain amin. Yang mana pada kesempatan terakhir kita telah membahas tentang makruh-makruhnya sholat dan juga sujud sahwi, juga sujud tilawah dan sujud syukur. Kita melanjut kepada bab berikutnya, ini tentang babu sholatil jamaah, yaitu bab tentang sholat berjamaah. Sebagaimana kama qala radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, hiya fardu kifayatin lirrijal. Sholat jamaah itu adalah fardu kifayah bagi laki-laki, al-balighin, yang baligh, al-uqala, yang berakal sehat, al-muqimin, yang mukim, tidak musafir. Karena musafir itu ada beberapa keringanan dalam musafir itu, termasuk qasar dan jamak. Sehingga di situ karena safar itu ada syughul, ada kesibukan sendiri, sehingga dia syariat memberikan keringanan. Jadi di fardu kifayah sholat jamaah ini bagi laki-laki, ya, baligh, berakal sehat, ya. Nanti yang tidak jamaah tidak berakal sehat, ya. Laki-laki, ya. Mungkin perempuan kalau tidak jamaah, oh tidak, itu laki, oh mungkin masih kecil, oh, ini sudah balik, oh. Ya, mungkin tidak berakal sehat, ya. Nah, syaratnya jamaah itu laki, baligh, berakal sehat. Al-muqimin, orang mukim, bukan musafir, ya. Ahrar, merdeka, bukan budak, karena budak itu ada kesibukan untuk mematuhi daripada majikannya. La ujara, tapi budak sudah tidak ada sekarang. La ujara wala ma'dzurin, bukan juga orang yang ujara, orang yang diupah untuk bekerja, karena dia mungkin barangkali ada sedikit sibuk, tapi ini bukan berarti kemudian menggugurkan sholat, ya. Tetap ada sholat, tapi dia ada keringanan. Tapi kalau bisa ya jamaah lebih afdal, apalagi musafir. Dalam satu riwayat itu yang pernah saya tahu bahwa orang musafir itu kalau jamaah itu sama dengan 50 kali lipat. Kenapa? Karena musafir itu kan sulit. Orang mau jamaah saat musafir itu sulit. Orang berjamaah saat musafir, apalagi di gurun, di satu perjalanan dia berjamaah di situ, itu dalam satu riwayat, ya, sampai dilipat gandakan 50 kali lipat sholat itu tadi. Ya, karena lebih sulit dari orang mukim. Kalau orang mukim mendapat jamaah gampang, kalau orang musafir mendapat jamaah sulit. Ya, artinya ya begitu juga, bukan hanya jamaah, begitu juga yang lain. Ya, al-amal ala qadri ta'ab. Amal apa, al-ajr ala qadri ta'ab. Pahala itu diberikan menurut kadar kepayahan orang itu. Makin dia sulit, makin ya, pahala itu berbanding lurus. Ya, berbanding lurus dengan kepayahan. Ya. Kemudian wala ujara, bukan juga orang yang diupah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wala ma'dzurin, tidak juga orang yang uzur karena sakit, ya, ada yang menghantarkan atau buta dan sebagainya, takut kalau ya macam-macam. Tapi kalau meskipun buta, tapi kalau ada dekat masjid dan sebagainya masih bisa sampai ke masjid, itu tetap dianjurkan berjamaah. Itu sebagaimana Abdullah bin Maktum, ya Rasulullah, di jalan saya itu banyak lubang macam-macam, mengadu ke Rasulullah. Bagaimana juga dinukil oleh Habib Abdul Haddad di Nasuhi Diniyahnya. Apa boleh saya meninggalkan jamaah? Bilang boleh, diberi rukhsah oleh Rasulullah, kebutaannya.
Ya, tidak ada, kadang-kadang tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Dan di bawah itu ada lubang macam-macam, saya takut. Maka diizinkan. Terus mau pergi, dipanggil lagi sama Rasulullah. Apa kau dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dengar ya Rasulullah. Kalau itu wajib ke masjid. Padahal ini buta. Dan Daniel yang melek ya. Lama durin fi adai maktubatin, dalam menunaikan sholat maktubah. Kalau sholat qadha ya tidak fardu kifayah, tapi boleh saja dan sunnah kalau dia sholat qadha dilakukan secara berjamaah. Dalam menunaikan sholat maktubah, ya tunai berarti sholatnya adaan. Haitsu yadhhar bi asy'ar. Fardu kifayahnya itu bisa gugur sekira apa? Haitsu sekiranya yadhharu bi asy'ar. Nampak biha dengannya dengan jamaah tadi asy'aru, syiar Islam. Maka ini berarti bergantung pada luas kecilnya wilayah. Makin luas satu wilayah berarti nggak cukup satu jamaah. Mungkin ada sana jamaah, sini jamaah. Sekiranya nampak syiar, baru gugur kewajiban. Paham ya? Jadi kalau nggak gugur kewajiban, ya kalau nggak sampai nampak syiarnya, kalau nggak sampai nampak syiarnya, itu berarti belum gugur kewajiban. Jadi ukurannya itu sekiranya nampak syiar. Meskipun sebagian di kitab-kitab fikih itu sebagian meskipun bukan di masjid, meskipun yang banyak itu di satu rumah atau satu tempat, yang memang di situ biasa digunakan untuk jamaah, entah itu musola, entah itu tempat satu rumah. Seperti kadang-kadang orang mengadakan aja, dia mengadakan sholat jamaah, berarti itu kan tidak di musola tapi di satu rumah. Ya meskipun yang penting ada syiar di kampung itu untuk jamaah sholat, maka sudah gugur kewajiban. Tapi selama belum ada syiarnya, ya ini bergantung daerahnya ya. Kalau sempit cukup satu jamaah mungkin cukup satu. Tapi kalau daerahnya lebar, desanya itu luas, ya mungkin tidak cukup satu jamaah karena syiarnya tidak nampak. Ya, bihaitu yadharu biha syiar, haitu yadharu. Sekiranya nampak dengan jamaah tadi syiar Islam. Ya. Syurutul imam sab'ah. Kemudian beliau beralih ke syarat imam, karena jamaah itu minimal imam wa makmum. Tapi ulama zada, kata Rasulullah ulama zada azka, kata bahwa azka. Setiap kali bertambah jumlah jamaahnya, maka itu lebih suci atau lebih bagus. Sehingga afdholiyahnya berjamaah itu di jamaah yang banyak softnya, kecuali kalau ada beberapa alasan seperti imam yang jamaah banyak, yang jamaahnya banyak itu imamnya fasik. Nah itu maka lebih afdol cari jamaah lain, atau imamnya ahli bid'ah yang tidak sampai kafir. Kalau tidak sampai kafir murtad berarti tidak boleh dia jadi imam. Bid'ah yang menyesatkan, itu baru dia walaupun jamaahnya banyak, itu lebih afdol dia pilih tempat yang lain. Atau imamnya Hanafi. Kenapa kok Hanafi? Karena mazhab Hanafi paling banyak bertentangannya dengan mazhab Syafi'i. Ya, itu lebih afdol cari jamaah yang lain. Tapi apakah boleh? Memang muktamadnya kalau dia kita mengetahui bahwa imam itu meninggalkan salah satu yang kita anggap sebagai rukun atau fardu, maka kita tidak boleh bermakmum di belakang itu. Tapi ada yang membolehkan, tapi pendapat dhaif itu pun supaya tidak, apalagi kalau imamnya itu ya atau jamaahnya itu banyak, yang sekiranya kalau dia nggak ikut jamaah di situ akan jadi fitnah, timbul fitnah, maka tidak apa-apa dia ikut jamaah, tapi disunahkan untuk mengulang lagi, ya karena jamaah tadi dengan imam yang mazhabnya berbeda. Seperti Hanafi itu sangat jauh kadang-kadang perbedaannya, ya hanya tanpa niat. Imam Abu Hanifah menganggap orang sudah masuk Islam itu sudah niat, berarti dia harus niat sholat, dia niat macam-macam, tidak perlu niat lagi, kata Abu Hanifah. Sehingga mazhab Hanafi tidak perlu niat, ya, niat itu tidak wajib, ya, itu yang paling ya. Kemudian juga masalah basmalah dan sebagainya. Ya kalau kita yakin imam itu baca, atau kita paling tidak dengar atau yakin baca basmalah, ya tidak apa-apa. Kalau tidak, secara hati-hati kita ulang lagi sholat kita. Secara hati-hati, tidak perlu dibatalkan sholatnya. Ya, paling tidak ya ngikuti pendapat yang membolehkan. Walaupun jumhur yang muktamad itu sebetulnya ya nggak boleh berjamaah di belakang orang yang kita yakin bahwa dia meninggalkan salah satu rukun. Tapi untuk supaya kelanggengan jamaah, supaya orang nggak timbul fitnah juga, daripada keluar dari pokok misal ini, dianggap nggak mau jamaah sama imam ini umpam. Ya lebih afdal yang ikut pendapat saja yang membolehkan, seperti pendapatnya Imam Qofal dan sebagainya, itu salah satu ulama Syafi'i itu membolehkan itu. Ya, dengan
tapi memang tidak diikuti banyak jumhur Syafi'iyah. Cuma kemudian nanti dia ngulang, nggak perlu dia batalkan. Nanti setelah selesai imamnya dia ulang lagi kan, ya kalau bisa jamaah lagi lebih afdol. Ya, kalau ada ngajak orang atau jamaah minimal ya, seperti itu. Kemudian syaratnya imam sab'ah. Ya, syaratnya imam itu ada 7. Di situ disebutkan al-islamu wa tamyizu, Islam pertama. Ya, jelas ya. Maka tadi sudah saya singgung, tidak boleh menjadi imam itu orang yang pelaku bid'ah, yang bid'ahnya bisa mengkafirkan. Jadi tidak yakin bahwa Quran itu sempurna dan sebagainya, atau mengingkari daripada itu sudah murtad waliyadzubillah, maka tidak boleh jadi imam. Ya. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu apa? Sudah bisa makan sendiri, istinja sendiri, minum. Ini anak sekitar usia 7 tahun. Nah, jadi kalau sudah tamyiz boleh jadi imam. Ya. Dan itu dalilnya banyak di Bukhari juga, salah satunya Rasul, ya, saya lupa nama sahabatnya itu, disuruh jadi imam karena dia paling banyak hafal Quran walaupun kecil, disuruh jadi imam. Ya. Kemudian kadang sampai tadi Bukhari atau yang lainnya itu, kemudian ada juga riwayat pakaian yang cukup itu kadang-kadang tertarik ini, maka dibuatkan, ya, sudah kita buatkan buat imam kita ini pakaian. Jadi ya, itu tamyiz, belum balik ketika itu sahabat. Ini boleh tamyiz, ya. Cuma menjadi masalah kalau sekarang, menjadi problem juga ketika dia belum sunat. Nah, itu ketika itu, karena masalahnya bukan tamyiznya, tapi kulit kemaluan itu yang kadang kalau dia tidak betul-betul istinja dibersihkan, itu dia akan mengandung najis, sehingga hamilun najasa, statusnya dia membawa najis. Tapi tidak betul juga, bersentuhan saja langsung batal, ini keliru, nggak ada yang mengatakan begitu. Kecuali kalau kita membawanya lah, itu berarti kita membawa orang yang membawa najis, itu baru nggak boleh. Atau mutasil bin najasah, jadi mutasil itu yang berpegang ini, itu sekiranya kita bersambung dengan najis, sama dengan kita megang tali, di ujungnya itu ada najis, itu berarti kita dianggap mutasil bin najasah. Ini nggak boleh sholat dalam keadaan bersambung dengan najis. Jadi nggak betul nyentuh saja langsung batal. Dari mana? Manusia itu tidak najis. Ya, yang najis itu kuluknya itu, karena memang dia pun bukan najis sebetulnya. Dia itu statusnya membawa. Jangan salah paham. Bukan anak yang sunat itu najis, bukan. Jadi banyak salah paham di masyarakat. Jadi dia itu statusnya membawa najasah. Karena kan itu, kenapa? Ya itu tadi, karena kulit-kulitnya itu belum dipotong, sehingga kalau kencing itu kadang nyangkut, ya kan, kencingnya tuh. Nah, kecuali kalau diajari oleh ibu bapaknya, umpama supaya istinjanya itu betul-betul hati-hati, seperti apa? Ya kan harus supaya bersih. Nah, tapi kalau tidak, statusnya bukan najis, ingat, tidak ada manusia najis, itu tidak ada. Ya, manusia itu suci, ya, dan lain. Jadi, ya, statusnya itu membawa najis, bukan dia yang najis, bukan. Nah, kalau kita gendong atau kita angkat tiba-tiba dalam sholat, ya kita statusnya membawa orang yang membawa najis. Nah, itu yang menyebabkan batal. Sama gambarannya itu sama dengan orang tadi ada tali, di ujungnya ada bangkai di ujung tali itu. Betul talinya kan tidak najis, tapi mutasil, bersambung dengan najis, nah, itu masalahnya. Sama surbannya ngelembreh, itu ada najis, ya, bersambung dengan najis. Itu masalah hamilun najasa. Jadi sekali lagi bukan anaknya yang najis. Ini banyak terjadi salah paham di masyarakat, dianggap nyentuh gitu anak, oh ini belum sunat, tak boleh nanti kesentuh, batal sholatnya. Sampai separah itu. Kemudian Islam, ya, tamyiz. Terus ala yakuna ummiyan, tidak ummi, ya, tidak ummi. Ummi itu dia kata itu ibu, ummun itu arti ibu, ya. Ummi itu maksudnya orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu ummi secara bahasa dan secara istilah umum. Tapi istilah dalam fikih, terutama dalam bab sholat, kalau antum dapati di kitab-kitab fikih bab sholat ada disebut kata ummi, itu maknanya khusus. Nah, ya. Jadi secara umum itu maknanya orang yang tak pandai baca, tak pandai tulis, itu namanya ummi secara umum. Tapi dalam bab sholat itu khusus, artinya ummi itu orang yang tidak cakap membaca Fatihah. Dalam makna ada beberapa dari Fatihah itu yang dia
tidak cetok, ya, kata orang Jawa tidak fasih, sehingga menyebabkan rusaknya Fatihahnya, baik hurufnya, tasdidnya. Orang man la yuhsinul Fatihah, itu pengertian ummi dalam bab sholat, ya, itu khusus ya. Jadi kalau umumnya ummi itu tidak pandai baca. Rasulullah SAW itu ummi. Dan ini saya perlu juga jelaskan mungkin bahwa ummi yang dimaksud Rasulullah ummi itu bukan justru penghinaan bagi Rasul. Sebab ada orang yang ingin berkelit dari kata ummi ini, dibilang bahwa ummi itu maknanya lain. Saya nggak tahu apa dia tafsirkan apa. Ya. Intinya dia mau berkelit bahwa Rasul itu bisa baca, bisa tulis. Ya. Takut katanya, khawatir dia menghina. Bukan menghina Rasul. Justru keummian itu, bukan hanya Rasul yang ummi. Orang Arab itu dikenal sebagai kaum yang ummi. Rasul sendiri sosok yang dawuh, nahnu qaumun ummiyun, kita ini bangsa Arab ini kaum yang ummi. Tak pandai baca, tak pandai tulis bukan menunjukkan kelemahan. Justru orang Arab menganggap orang yang menulis itu ingatannya lemah. Saking kuatnya ingatan mereka itu. Bukan ummi itu kemudian kayak kita, jangan digambarkan buta huruf di Indonesia yang gak ngerti apa-apa. Ya kan? Jadi bukan itu gambarannya, bukan itu sekali lagi. Ya. Jadi ini harus dipahami karena banyak saya lihat baik di YouTube gimana itu kadang salah kaprah memahami ummi. Bahkan ada yang mau berkelit dari mana ummi itu dengan alasan takut kalau anu kepada Rasul tidak. Justru ummi di situ yang menjadi, ya, lihat di surat Al-Ankabut itu, ya, karena dikatakan kalau seandainya autakhutuhu biyaminika idza lartabal mubtilun. Seandainya Quran itu kau yang tulis dengan tangan kananmu ya Muhammad, pasti akan menjadi ragu orang-orang yang ingin menjatuhkanmu itu. Karena malah dijadikan hujah, Rasul bisa pandai baca, berarti dia mungkin belajar dari yang lain. Justru karena Rasul itu ummi, tuduhan itu mentah sebetulnya pada Rasul. Makanya Imam Busiri dalam burdahnya itu mengabadikan kafaka bil jahiliyati mu'jizatan, kafaka bil ummiyina fil mu'jizat, kafaka bil yutmi wal mu'jizat, apa di burdah itu, cukuplah bagi dirimu ya Muhammad, bagi diri engkau ya Rasul, keummianmu itu sebagai mukjizat. Justru beliau mengatakan begitu. Keummianmu itu justru sebagai mukjizat. Karena meskipun beliau ummi, beliau pandai, ya kan? Ilmu beliau, ya, di antara para rasul ya, dibandingkan bahkan dikatakan bahwa kulluhum min rasulillahi multamisul gharfa min al-bahri wa rashfa min ad-diyam. Semua para nabi itu hakikatnya mengambil dari lautan ilmunya Rasulullah SAW meskipun beliau ummi. Ya. Kemudian walaupun ummiyah. Jadi ummi yang dimaksud di sini di bab sholat itu adalah orang yang tidak pandai baca Fatihah, dalam arti sampai merusak Fatihahnya. Itu ummi maksudnya. Entah satu hurufnya, walaupun satu huruf yang dia bisa. Semua bisa, cuma hak itu tidak bisa umpama. Walaupun begitu itu dikatakan ummi meskipun satu huruf. Tidak pandai dia baca Fatihah maka dikatakan ummi. Itu maksud kata ummi dalam bab sholat. Wala makmuman, tidak juga makmum jadi makmum. Gak boleh imam itu menjadi makmum. Ya, umpama jadi makmum orang lain kita tidak tahu, itu tidak boleh. Ketika itu juga kita harus mufarokoh. Kalau kita tahu ini si imam kita ini ternyata masih makmum sama orang lain, bukan bekasnya makmum ya. Kalau tadi dia makmum sama satu imam, terus imam yang awal sudah salam, terus kita ikut di belakangnya tidak apa-apa, karena dia sudah statusnya sudah bukan menjadi makmum lagi. Sudah salam, sudah selesai. Bukan itu maksudnya. Makmum ini dia tidak ngerti kalau si imam ini mengikuti orang. Ternyata akhirnya dia ikuti. Baru dia tahu, kok ini ikut orang ya. Batal jamaahnya dia, si makmumnya ini yang batal. Ya, si makmumnya ini yang batal. Ya. Kemudian wala maskukan, ya dia ulang lagi, ya dia makmuman lagi kepada makmum yang asli. Jangan dia berimam kepada makmum yang dia berimam pada orang lain. Itu maksudnya. Wala maskukan fihi, atau maskuk, diragukan apakah dia bermakmum ke orang lain enggak. Kadang orang jamaah sholat kan enggak tahu, tiba-tiba dia ikut di depannya, dia di belakangnya atau di sampingnya. Karena kan di samping pun seandainya dia tidak maju,
atau tidak mundur sedikit, itu pun tetap sah dalam mazhab Syafi'i. Cuma makruh, sejajar dengan imam itu makruh dalam mazhab Syafi'i, cuma tetap sah. Yang nggak boleh itu maju dari imam, itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi boleh dalam mazhab Malik, Imam Maliki. Ya. Jadi atau diragukan, ya, diragukan bahwa dia ini makmum apa tidak, gitu. Dia ini makmum sama orang lain apa tidak, ragu dia, makanya tidak usah ikut, jangan diikuti, cari imam yang jelas saja. Ya. Wala ya'lamal makmum butalana sholat imami, wala ya'lamal makmum butalana sholat imami. Dan si makmum tidak meyakini batalnya sholatnya imam. Ya, si makmum tidak boleh meyakini batalnya sholatnya imam. Kalau dia yakin imam sholatnya batal, dia harus cepat-cepat mufaraqah. Kalau tidak, ya sholatnya ikut juga batal. Dia harus ngulang lagi dari awal. Ini si makmum, ya, tidak mengetahui batalnya sholatnya imam. Bihadasin, baik karena hadas, wa nahwihi atau sebangsanya, atau semacam itu. Wala yatakid butlanaha, kamu mujtahidain, dan tidak meyakini kebatalan daripada sholatnya itu seperti dua mujtahid ikhtalafa fil qiblah, yang berbeda dalam kiblat. Contoh, dia tersasar ke satu tempat, dia rombongannya ini berbeda-beda. Satu mengatakan kiblatnya sana, satu mengatakan kiblatnya sana. Maka tidak boleh yang mengatakan kiblatnya sana, tidak boleh bermakmum dengan yang mengatakan kiblatnya di arah lain. Karena dua-dua ini berkeyakinan kiblatnya beda, harus makmuman sendiri-sendiri. Ya, tidak sah. Karena dia yakin batalnya sholatnya imamnya, karena bukan menurut dia tidak menghadap kiblat. Sama menurut yang kelompok A, yang B ini, yang menurut kelompok B yang ada menghadap kiblat. Karena berbeda ijtihad dalam kiblatnya. Itu nggak boleh jamaah. Kalau perlu sholat sendiri-sendiri kalau memang tidak ada jamaahnya. Umpama 4 orang. Beristihad lain-lain, yang satu sana mengatakan yang satu sana, yang satu sana, yang satu sana. Sudah wis sholat dewe-dewe. Salatnya bareng. Situ ngadep ngalor ya kan mulai. Tahu enggak ketemu kiblatnya mana. Wala tasamul i'adah. Tidak wajib i'adah, ya, ini syaratnya. Jadi syaratnya imam tuh, si imam tidak wajib mengulang sholat, tidak wajib i'adah. Kafakidu tohuren, seperti imam itu umpama fakidu tohuren, dia tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu, sholat darurat yang harus diulang. Ini tidak boleh jadi imam. Seperti orang tayamum tapi penyebab tayamumnya lemah, seperti tayamum karena dingin, itu sepakat fuqaha harus mengulang nantinya. Nah, orang yang seperti ini yang sholatnya harus mengulang, tidak boleh jadi imam. So dia sendiri ya sholatnya saja harus mengulang nanti karena darurat, tidak boleh jadi imam. Wala yaqtadi rajul bil mar'ah, tidak boleh ya laki-laki bermakmum ya kepada perempuan. Itu tidak boleh. Itu di Safina itu sudah dijabarkan ya. Laki boleh mengimami laki, ya. Laki ini orang laki-laki boleh mengimami laki, boleh mengimami perempuan, boleh mengimami khunsa, waria, wanita pria. Ya. Yang memang dilahirkan dalam dua kelamin. Ya, bukan banci kaleng itu bukan ya. Ini wanita pria. Ya, tahu ya? Wanita pria waria. Makanya saya lebih cenderung itu kadang di sebagian terjemahan kitab Safina saya lihat diterjemahkan banci. Saya ngelus dada, takut orang yang salah paham, dianggapnya banci itu. Hanya menganggapnya lagi lebih jauh, berarti itu diakui oleh itu naudzubillah. Salah paham. Saya lebih cenderung menerjemahkannya waria, wanita pria. Tahunya dari mana? Iya, dia sendiri yang tahu, karena kita nggak tahu. Karena iya, dia kontak. Ada namanya uang, iya. Kemudian jadi laki boleh ngimami siapapun, kalau laki boleh. Ngimami laki boleh, ngimami perempuan boleh, ngimami khunsa, waria itu boleh. Tapi kalau perempuan ngimami laki tidak boleh. Ngimami perempuan boleh, ngimami khunsa tidak boleh. Karena khunsa ini nggak jelas apa laki apa perempuan. Ya kalau sejatinya dia perempuan, lah imamnya perempuan kan sah. Tapi kalau sejatinya laki, lah imamnya perempuan kan tidak sah. Maka perempuan hanya boleh ngimami sesama perempuan. Khunsa itu tidak boleh ngimami laki, karena nggak jelas juga dia laki apa perempuan.
Boleh ngimami perempuan. Kalau seandainya dia perempuan, boleh kan perempuan mau. Kalau seandainya dia betul-betul sejatinya laki boleh. Sesama khunsanya enggak boleh. Udah enggak jelas ya. Jadi imamnya khunsa, makmumnya khunsa. Ya, jadi 3 kali 3 9 dalam Safina itu. Kan laki, perempuan, khunsa. Masing-masing kan 3 kali 3 9. Jadi ada 9 kemungkinan gambaran dari orang bermakmum dan berimam. Yang sah itu cuma tadi sudah saya jelaskan. Yang lain itu tidak sah. Yang sah cuma laki berimam sama laki, ya kan? Perempuan berimam sama laki, khunsa berimam sama laki, itu yang sah. Perempuan berimam kepada perempuan, ya, perempuan berimam kepada khunsa. 5 ini yang sah. Yang 4 tidak sah. Sisanya dari 9 tadi. Khunsa sama khunsa tidak bisa? Nggak boleh, karena sama tidak jelasnya. Kalau perkampungan waria ya apa? Mana imamnya anu? Bukan waria. Sekarang masih ada waria sekarang kan dianggapnya banci itu bukan. Jadi khunsa ini memang dia terlahir 2 kelamin. 2 kelamin, ada kelamin laki, ada kelamin perempuan. Nah, tapi kan sekarang lebih gampang kan bisa dicek organ reproduksi dalamnya. Kan ada organ reproduksi luar, ada organ reproduksi dalam. Maka dicek apakah betul dia punya rahim. Kalau sekarang lebih gampang, dulu sulit. Dulu ngeceknya secara manual, ngeceknya itu. Nah, dia fungsi dua-duanya enggak? Ya, alatnya itu. Kalau fungsi dua-duanya ini namanya khunsa muskil. Khunsa yang bikin ruwet. Bermasalah. Dan orang enggak bisa. Nah, khunsa muskil ini harus dihukumi dalam syariat. Mahkamah syariat yang memutuskan dia laki atau perempuan setelah dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan ditok bahwa dia perempuan sudah, berarti dia dipelamar sudah. Setelah uji coba. Jadi memang dia baik itu terlahir dengan bentuk kelaminnya itu merupakan satu lubang yang tidak menyerupai, kelamin laki tidak menyerupai kelamin perempuan, atau terlahir dengan membawa 2 kelamin, 2 organ reproduksi luar. Itu namanya khunsa. Bukan waria, bukan. Dan ini memang jarang terjadi, tapi ada. Pada hewan pun ada. Sampai Imam Nawawi itu di kitab Majmu' itu pernah diabadikan sama Imam Nawawi sampai sekarang. Padahal Imam Nawawi hidup tahun 600-an akhir, tahun 700 awal. Jadi sudah berapa? Sekarang 1400, 700 tahun yang lalu. Pernah dia dapati sapi khunsa. Ditulis di kitab Majmu' itu. Sampai sekarang diabadikan. Ada pengalaman ya. Dari kecil kelihatannya milik perempuan. Ternyata besar jadi laki-laki, jadi keluar dari anunya itu. Iya. Ya itu disebut khunsa atau? Ya betul, khunsa juga berarti. Cuma kan khunsa ya itu tadi yang dia tidak diketahui kan awasannya. Jadi ketika kecil dikudungi jadi laki perempuan. Terus agak besar jadi laki-laki karena yang agak nonjol keluar itu. Ya tak, itu berarti ya dihukumi kalau sudah besar dan sudah jelas dilihat. Dan sekarang tidak sulit. Jadi kalau sudah jelas laki-laki berarti hukumnya dia sebagai laki. Bukan khunsa berarti. Loh, secara khilqah dia khunsa, secara penciptaan dia khunsa. Tapi kan khunsa itu ada yang memang aslinya laki. Khunsa itu kan menurut penglihatan zahir. Kita kan tidak tahu karena orang dulu kan tidak punya alat semacam itu. Paling ngelihatnya dari itu fungsi tidak dua-duanya kan gitu aja. Dulu zaman dulu. Fungsi tidak 2 kelamin itu. Kalau dia head dari kelamin perempuannya dan keluar mani dari kelamin laki-lakinya, itu berarti muskil. Itu yang muskil karena dua-duanya berfungsi. Tapi itu jarang sekali, yang sering itu condong ke laki apa condong ke perempuan itu. Jadi khunsa itu menurut pandangan kita secara khilqah penciptaan dia khunsa, tapi setelah itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan tidak jelas begitu. Nanti kan hakim syariat itu yang memutuskan dulu bahwa dia ini dihukumi sebagai laki. Berarti kalau sudah besar ini ngimami laki-laki? Tidak boleh kalau sudah jelas kelelakiannya. Kalau sudah jelas statusnya boleh. Yang tidak boleh tadi kalau belum jelas statusnya sama-sama khunsa ini gimana? Karena sama-sama khunsa, tidak jelas. Ini kemungkinan laki, ini kemungkinan perempuan, bisa dua-duanya. Allahu a'lam. Kita bahas khunsa ini panjang. Kalau ganti kelamin lain lagi. Lain, nggak boleh. Itu sudah jelas laki, kalau dia mau operasi itu tak boleh. Ojoke peman lah. Oh, kok kate
karena nggak punya kelamin juga dihukumi khunsa. Allah tidak pernah ya terjadi. Yang ada yang disebut kitab fikih itu dia kadang-kadang terlahir punya kelamin tapi tidak menyerupai laki, tidak juga menyerupai alat daripada perempuan. Itu yang pernah disebut dalam kitab-kitab. Kalau sama sekali tidak punya itu belum pernah terjadi. Kalau sifat itu dari laki-laki ke perempuan tapi ke laki-lakian. Ya itu namanya sifat kan beda. Itu yang dilaknat oleh Allah. Yang disebut la'anallahul mutarajjilina minan nisa wal mutakhannitsat minar rijal. Allah melaknat orang-orang laki-laki yang ya berkelakuan seperti perempuan, baik dalam pakaiannya macam-macam. Ya. Atau orang perempuan berpakaian atau bergaya seperti laki-laki. Nah ini yang masuk baji kaleng tadi itu. Ini dilaknat, tak boleh. Nah, tolong itu ya kalau ada jangan salah paham ya kalau membaca kitab terjemahan, makanya itu pentingnya ngaji itu. Membaca kitab terjemahan kadang-kadang diterjemah itu saya lihat sendiri bukan kata orang. Itu diterjemahkan ketika menerjemah Safina itu diterjemahkan banci. Ya, takutnya orang salah paham, berarti dianggap syariat itu mengakui juga keberadaan banci itu. Padahal itu kan satu penyimpangan dan itu harus dan tuh tanya, nggak usah tanya ulama lah. Coba tanya ahli psikologi, ya kan? Ahli kejiwaan, tanya pada dia penyimpangan bukan, dia akan jawab. Yang objektif loh, dia akan menjawab itu penyimpangan. Nggak usah tanya fuqaha, nggak usah tanya agama kejauhan, tanya ulama. Coba kalau udah percaya sama kan ulama kadang nggak dipercaya. Tanya sama ahlinya, sama ahli kejiwaan itu termasuk penyimpangan dari karakter atau tidak. Itu. Ya, wallahu a'lam ya. Iya, harus diterapi. Ya bisa banyak, bisa kadang memang dari pergaulannya yang salah dari kecil ya. Sama bayi perempuan dipakai perempuan, ada boneka mungkin karena terobsesi si orang tua ada sebenarnya terobsesi untuk punya anak perempuan atau punya anak laki, hanya anaknya perempuan dipakai di laki-laki, ada terobsesi dari orang tuanya sehingga ya anak tidak tahu apa-apa, yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani dan seterusnya itu. Nah kalau gitu cepat-cepat harus dibawa ke psikiater, psikolog. Dan mohon maaf kadang masyarakat kita ini menganggap kalau anaknya dibawa, kan saya pernah nangani beberapa kasus ya, tentu bukan masalah ini, masalah lain tapi termasuk penyimpangan daripada kejiwaan, terlalu minder, terlalu ini, macam-macam. Itu saya arahkan ke psikolog dan psikiater, tapi ya gitu, kadang-kadang tanggapan orang tua miring. Dianggapnya kalau ke psikolog itu gila. Oh anakku gak gendeng. Lu belum tentu gila. Orang tuh ke psikolog, psikiater itu belum tentu dia gila. Jangan salah paham, ini di masyarakat banyak gitu. Kadang ada gangguan belajar. Gangguan belajar itu memang ada yang masih normal, yang masih bisa diterapi oleh si guru tadi. Tapi dalam ini saya bicara dunia pendidikan ya, karena juga termasuk bidang saya juga di pendidikan. Jadi ada yang sudah di luar batas guru, jadi guru sudah tidak bisa menangani itu sudah di luar. Itu perlu penanganan psikiater atau psikolog. Dan itu jangan, dan saya sering sarankan ada beberapa kasus murid itu begitu. Tapi kadang-kadang ya walaupun tidak secara langsung tanggapan orang tua itu gimana gitu. Kalau kita anggap dianggapnya wah anakku tidak gendam kan gitu. Ya, jadi sekali lagi itu bukan masalah gila atau tidak gitu. Jadi tolong ini saya bicara gini mumpung ada sangkutannya, jadi supaya meluruskan gagal paham ya, mindsetnya itu ya harus pola pikir itu harus diluruskan di masyarakat. Karena kasihan gara-gara orang tuanya cuma bilang so anakku udah gedanya, kasihan anaknya kan dibiarkan begitu saja sampai sekarang. Saya tahu orang itu aja dia bukan di sini, waktu saya nangani di Surabaya kan di madrasah itu ada. Emang kasihan ya, terus mau nolong apa lagi orang tuanya tidak terima gitu. Ya kalau saya orang tuanya saya bawa, kalau orang tua masih ada orang tuanya masa kita mau ikut campur, kan kita cuma mengarahkan. Jadi saya ngomong gini supaya masyarakat itu atau kita ini paham sebagai orang tua, sebagai di masyarakat kalau mendapati seperti itu kita paham gitu. Harus kemana gitu. Nah, jadi dan nggak usah minder gitu kalau kita konsultasi pada orang yang ahli kejiwaan, bukan berarti kita gila atau anak itu gila, bukan. Allahu a'lam. Syurutul iqtida itu harus kepanjangan gara-gara khunsa ini. Enggak jelas. Terus kita lanjut ke ini aja lah.
supaya adem dikit ya, ke usulul ilmiah. Abdullah Al-Haddad. Qala al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah Irsyad Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa radana fa ana bi ulumihi bil musad awliya usul fi darani amin bi kitabi fusulul ilmiah ila an qala wa amradul qulubi katsiratun wa min akhtariha wa adriha asyakku fid dini wal iyadu billah wa minha dhaful imani billahi wa rasulihi wa darul akhirah ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Wa amradul qulubi katsiratun. Dan adapun penyakit-penyakit hati itu banyak. Kemarin yang di awal paragraf awal tuh cuma menjelaskan betapa bahayanya penyakit hati dibanding penyakit fisik. Di paragraf ini beliau mulai menjelaskan model-model penyakit hati walaupun secara selayang pandang karena pendalamannya itu di Ihya ya. Ihya ulum. Kalau mau ya ikut madras ya. Anda ikut madras atau memang terus sibuk lah ya. Syubul atau apa karena keberkahan itu memang tidak seperti ikut piano ya. Keberkahannya dia ya, walaupun ya mungkin ya saya live ini setiap pengajian saya itu tujuannya yaitu diantaranya orang yang tidak bisa ikut, ada orang yang kadang-kadang jauh tempatnya ada di Maluku di mana yang tidak ada guru di sana, ada ustadz, ada TKW, TKI yang kadang juga nyimak, kadang di sana sulit untuk dapeti. Nah ini tujuannya untuk seperti orang-orang seperti itu ya kita ya termasuk mudah-mudahan termasuk amal lah kita maksudnya ilmu kita yang kita punya ini ya sudah itu yang kita sebarkan. Yang salah ya dari Allah, yang salah dari kita, yang benar dari Allah gitu aja. Kalau namanya kita juga manusia bisa kadang salah tapi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini Habib Abdul Haddad ini mulai di paragraf ini mulai menjelaskan beberapa penyakit hati. Ya. Banyak. Wa min aktoria wa aktoria asyakku fiddin. Termasuk yang paling bahaya dan paling madarat ya. Itu adalah ragu-ragu tentang agama, ragu-ragu tentang kebenaran Islam. Alhamdulillah. Ini banyak virus-virus lebih bahaya dari apa? Corona. Iya, lebih bahaya ini virus pendangkalan akidah ya. Ya kan kita mulai diragu-ragukan kemarin dengan disertasi yang walaupun itu sebenarnya bukan yang di Jogja itu tempo hari. Ya. Macam-macam kalau kita lihat ya, hampir setiap hari itu ada saja isu-isu yang pendangkalan daripada akidah. Peragu-raguan terhadap Rasul, sosok peragu-raguan terhadap Quran. Katanya Quran perlu dikasih catatan kaki lah macam-macam ya berat. Allah ya fatnaudzubillah. Makanya justru harusnya ketika itu kita harus lebih mempengaji supaya kita tidak terombang-ambing dengan fitnah zaman. Karena kan diantara yang paling bahaya tanda kiamat itu kata Rasul yaqilul ilmu wa yaksurul jahlu kan gitu. Kata Rasul sedikitnya ilmu dan banyaknya kebohongan. Itu antara tanda kiamat yang beliau sebut. Nah, obatnya ya nuntut ilmu supaya kita tidak gampang terpengaruh. Syak, ragu-ragu tentang agama, na'udzubillah, wa iyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah. Wa minha di antara ya saking piro-piro ya. Saking beberapa ya, saking piro-piro penyakit hati. Iku dhaful iman. Ya, lemah iman billah kelawan Allah, Rasulih dan utusannya Allah Taala wa darul akhirah dan negeri akhirat. Jadi tadi ragu-ragu tentang agama, tentang Islam. Terus di antaranya ya ini mirip-mirip ya, dhaful iman. Itu sumbernya sebenarnya. Ragu-ragu itu sudah penyakitnya, sumbernya asalnya dari dhaful iman, lemahnya iman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada negeri akhirat. Ya. Waliyadzubillah. Wa minna mura'atul khalqi bi ta'atillah. Di antara penyakit saya banyak daripada penyakit hati itu adalah riya kepada makhluk bi ta'atillah dengan ibadah kepada Allah. Ya. Itu sebenarnya yang riya itu orang bodoh. Karena yang kita cari itu kan ridhonya Allah. Ya kan, buat apa kita mencari pamrih dari manusia? Ya, itu yang katanya orang Jawa itu harusnya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu katanya peribahasa Jawa. Ya, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ketika bekerja beramal rame. Ketika cari pamrih sepi, tidak mau cari pamrih. Itu maksudnya. Ya, Pak Boso itu kan. Saya dulu belajar bahasa Jawa di Pak Boso itu. Jadi saya masih ingat dikit-dikit lah. Ya. Biasanya dibuat hajatan begitu. Gitu ya? Iya, betul. Itu kearifan lokal itu. Iya, seperti adigung, adigang, adiguno itu. Walkibru ala ibadillah. Sombong ya kepada hamba-hamba Allah SWT. Ya, ini juga orang bodoh, ya, orang yang sombong. Apa yang dia sombongkan ya? Ilmu.
Ilmu tidak ada. Ilmu kita sampaikan ini tadi kita nukil dari Ibnu Hajar, kita nukil dari Safina, kita nukil dari ilmu kita sendiri tidak ada. Apa yang kita sombongkan? Dan memang ilmu itu kata Imam Ghazali di Ihya paling gampang membuat orang sombong ke ilmu, lebih dari harta, lebih dari jabatan. Itu penyakitnya. Kemudian harta ya kita seberapa kaya kan ya, kita lahir juga nggak bawa apa-apa, pulang cuma bawa 3 lembar kain, kafan. Ya, nasab, apa yang mau kita sombongkan? Nasab paling tinggi itu tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Semuanya bin Adam bin tanah. Maka nasab yang paling tinggi itu tanah. Apa yang mau disombongkan? Wasyuhu wal bukhlu, sifat pelit. Ya, ini juga kebodohan. Kata Imam Ghazali, ini saya nukil sedikit-sedikit, ini mungkin banyak apa? Gak cukup, gak apa-apa waktunya, karena penyakit hati ini sangat penting, karena jarang juga kita bahas ya. Jadi saya nukil poin-poinnya saja dari Ihya, poin-poinnya saja. Seperti sifat bakhil. Kata Imam Ghazali, Ihya itu apa? Orang yang bakhil itu ibarat orang punya barang titipan, dititipi sama orang. Terus orang yang nitip itu minta dikasih sedikit. Sedangkan yang banyak itu di timbul bala tuh punyanya yang minta. Itu gambarannya orang bakhil, itu orang bodoh. Katanya fuqara datang itu hakikatnya Allah yang suruh. Itu dia punya utang sama saya kata Allah. Seolah Allah berkata, wahai fulan, kamu punya utang sama saya, bayaran ke fulan. Seolah begitu. Nah itu harta itu semua kalau dibilang utang ya utang kita semua sama Allah kan. Nah, ibaratnya orang punya titipannya datang kita ngasih sedikit yang itu. Ya, orang bakhil itu bodoh juga. Ya kalau antum lihat di Ihya itu semua obat dari penyakit hati Imam Ghazali pasti memulai ini obatnya ilmu dan amal. Dan nanti ke sifat lain ini obatnya ilmu dan amal. Semua terus gitu. Tapi beda-beda ilmunya apa, amalnya apa. Ya kan? Ilmu itu maksudnya apa? Pengetahuan tentang sebab dari penyakit. Karena kalau penyakit itu mau diobati panas, harus tahu sebabnya apa panas ini. Demam berdarah apa? Tipes, kan beda cara pengobatannya. Itu maksudnya ilmu. Ilmu itu mengetahui sebab apa penyakit itu. Sehingga sebabnya terus dipangkas, itu baru bisa sembuh. Insya Allah itu pun kalau mau sembuh artinya nggak bisa seperti penyakit zahir, langsung minum obat sekian dosisnya habis, resep habis, sembuh insya Allah. Tapi penyakit batin ini agak repot. Ya masih untung lah mau berobat, karena kadang-kadang nggak orang rumongso kan gitu. Yang kita ini yang punya kadang nggak merasa, sehingga buru-buru mau berobat, merasa saja tidak. Wal hasadu iri, orang yang iri juga bodoh. Semuanya Allah yang bagi, seolah-olah dia protes kepada pembagian Allah. Siapa Allah, siapa pengiran, siapa dia? Gitu. Ya. Al-hikid, dendam. Ya, orang ini dendam juga bodoh, dendam gara-gara amarah yang dipendam. Hanya jadi hikid, dendam. Asalnya khotob, dari khotob. Ya, dari khotob kemudian menjadi hikid. Nah, khotob itu juga orang bodoh, orang marah. Semua ini terjadi al-khair wa syarr bimasyiatillah, semua terjadi atas kehendak Allah. Soalnya dia orang marah pada sesuatu, soalnya dia tidak terima atas apa yang sudah terjadi atas kehendak Allah. Ya. Al-ghish, ya sama, ghish kepada sesama muslim. Mahabbatud dunia, ini yang sulit-sulit, cinta kepada dunia. Ya, ini juga bodoh, karena sesuatu yang sementara, ya kan? Ya, justru dia pegangi, ya, berpegangan pada sesuatu yang rapuh. Wal hirs 'alaiha, rakus kepadanya, kepada dunia. Tulul amal, panjang angan-angan. Yang dimaksud panjang angan ini merasa hidup terus dan lupa kepada kematian, itu tulul amal. Wa nisyanul maut, lupa kepada kematian. Wal ghafla an daril akhirah, lalai dari negeri akhirat, enggak ada ingatnya sama sekali pada akhirat. Tarkul amal laha, meninggalkan amal untuk akhirat. Percuma ingat juga tapi tidak amal-amal, ya ingat aja, cuma tidak beramal-amal, ingatnya ini palsu, sekedar gugur kewajiban. Ila ghairi dzalika, dan macam-macam yang selain itu min amradil qulub, daripada banyak-banyak penyakit hati.
wa ilaliha, dan sama amrod ilal itu penyakit tadi. Wal makanatul qulub fi hukmil hijab anil his. Karena hati ini hukumnya itu terhijab dari pandangan mata ya. Hati itu terhijab dari pandangan mata. Walaisa li amrodiya alamun yudrak ya. Dan tidak ada bagi penyakit hati itu alam, rasa pedih, rasa perih yang bisa dijangkau dengan alat panca indera toh. Oh ya kan? Orang hikit, oh tandanya orang itu ngeluh sirai ya. Umpama orang hasut itu kepalanya pusing, umpama panas atau menggigil, ada kan? Jadi karena penyakit hati ini, dan hati itu sendiri terhijab dari alam zahir kita. Namanya kalbu kan terhijab dari alam zahir. Bahkan penyakitnya pun tidak ada rasa perih, rasa pedih yang bisa kita rasakan dalam penyakit hati itu tadi. Ta'ayyana alal akil alladhi yuhimmu amrodi dinihi wa salamata akhirati an yas'a fi ta'arufiyah. Maka ta'ayyana menjadi wajib ain lah, menjadi tertujulah kepada orang yang berakal, yang masih dikatakan punya akal sehat, yang yuhimmu, yang merasa itu penting, yang penting baginya perkara agamanya, dan merasa penting keselamatan akhiratnya. Karena keselamatan akhirat itu bukan dengan banyaknya amal, bukan berarti amal tidak penting, tapi dengan selamatnya hati. Ilaman atau Allah kalau saling kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, bukan bi amalin katsir, bukan dengan amal. So amal yang banyak dengan penyakit hati yang banyak juga akan menggerogoti amal itu sendiri. Nah, orang yang merasa penting keselamatan akhiratnya, haruslah dia yas'a, berusaha fi ta'arufiha, dalam mengenali amradul qulub itu tadi. Wa yahris, dan sangat kuat, sangat ingin, kekuatannya sangat kuat, keinginannya ala talabil wukuf alaiha, untuk mencari wukuf alaiha, pengetahuan tentangnya, atau mengetahui tentang penyakit hati tadi. Supaya apa? Supaya hatta ya'khudha fi ilajiha, sehingga dia sudah mulai untuk mengobatinya. Kalau sudah tahu, sudah kenal, oh ternyata saya ada ini ya, saya ada penyakit ini, baru dia akan merasa mengobati. Kalau tidak merasa kan, merasa itu kan dengan ilmu. Gitu. Mulailah dia ilajaha wa mudawataha. Mulailah dia mengobatinya ketika sudah merasa. Min qabli ayyufaji'ahul maut, sebelum dikejutkan oleh kematian. Wa yasiru ila rabbih, dan dia sebelum dia berjalan menuju atau kembali kepada Tuhannya, fayalqahu biqalbin ghairi salim, naudzubillah, kalau dia tidak melakukan hal itu tadi, pembersihan tadi, dia akan berjumpa dengan Tuhannya biqalbin ghairi salim, dengan hati yang tidak selamat, tidak bersih. Fayakhsar, maka rugilah dia, wa yahlik ma'al halikin, binasalah dia bersama dengan orang yang binasa. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah, ma'ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikanlah hati kami, jiwa kami ini ketakwaannya, dan bersihkanlah, karena Engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha maulaha, Engkau lah Tuhannya dan penguasanya. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa hab lana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم.
Muhammad